Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan apa itu brand positioning dan differentiation pada refashioning. Masuk ke dalam kompetitor lokal dari brand startup kita yaitu Refashionate. Yang pertama ada brand slow fashion dari Indonesia yaitu Sukacita. Di sini Sukacita itu masuk ke dalam konsep slow fashion dengan artisan made yang dimana beberapa produknya dia itu berbasis handmade yang bahannya itu tenun dan batik lokal. Di sini kenapa Sukacita dapat menjadi kompetitor kita karena mereka juga memiliki konsep yaitu made by order atau limited edition dengan harga pasar yang cenderung tinggi. Selanjutnya ada brand slow fashion namanya Awesome Studio. Di sini mereka menawarkan desain-desain baju yang minimalis dan simple dengan konsep timeless fashion. Selanjutnya ada Buru Studio di mana ini memiliki konsep upcycling juga atau rework vintage dari bahan baju bekas yang layak pakai gitu. Dan selanjutnya kompetitor ini merupakan marketplace pre-love yang dimana mereka juga menjual pre-love dari luxury item. Nah di sini kenapa Tinkerlust dapat menjadi kompetitor kita karena mereka memiliki variatif harga yang bervariasi. Ada yang murah, menengah, dan sampai harga jualnya tinggi seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kompetitor internasional dari Refashion. Yang pertama adalah brand ThredUp dari Amerika Serikat yang berfokus untuk meresell besar seperti barang-barang pre-love yang memprediksi pasar globalnya sebesar 350 US dollars di tahun 2027. Kemudian di brand kedua ada Patagonia atau worn wear dari negara Amerika Serikat juga yang berfokus pada program repair and resale untuk sustainability dan mereka menjadi pioneer eco brand. Kemudian brand yang ketiga adalah Beyond Retro. Brand ini berasal dari UK dan mereka berfokus untuk upcycling and rework fashion dari item second hand. Kemudian yang keempat adalah The Real Real dari Amerika Serikat lagi yang mereka menjual urang ataupun resell luxury goods dengan harga yang menengah ke atas. Lalu juga ada brand Zero Waste Daniel dari negara Amerika Serikat, yaitu dia berfokus pada genderless fashion dari kain sisa ataupun kain pecah. Dan mereka berfokus pada desain-desain yang unik dan kreatif. Kemudian brand yang terakhir ada Pre-Love dari Kanada dan mereka berfokus pada casual wear and dead stock dari kain-kain bekas dan mereka juga memproduksi dengan desain-desain yang one of the kind. Lalu ada market map. Kami menganalisis ada dua market map yang menjadi bagian dari fashion, yaitu lokal dan global. Yang pertama pada lokal ada 49,4% anak muda Indonesia yang pernah melakukan thrifting dan ini berdasarkan data pada Good Stats pada tahun 2022. Lalu yang kedua ada impor pakaian bekas yang naik dari 8 ton menjadi 26,22 ton menurut BPS pada tahun 2021 ke 2022. Lalu juga ada brand lokal sustainable yang masih terbatas, terutama yang fokus pada desain one of a kind. Lalu juga ada peluang bagi refashion yang menjadi produk upcycle premium dengan nilai estetika dan keberlanjutan. Yang berarti bahwa refashion ini bisa menjadi produk yang sustainable dan eksklusif dan pasarnya di Indo masih bisa meningkat dengan pesat. Lalu di global. Yang pertama, pasar second hand fashion tumbuh 3 kali lebih cepat daripada industri fashion yang pada umumnya berdasarkan Vogue Business tahun 2023. Lalu yang kedua ada Gen Z dan milenial menyumbang 2/3 pertumbuhan pembelian resale fashion dan itu menunjukkan bahwa pada era sekarang ini para Gen Z lebih suka fashion yang resale gitu. Lalu ada juga yang ketiga, pasar upcycle yang masih kecil yang berdasarkan data US $5,73 miliar pada tahun 2024. Jadi artinya bahwa
secara umum pasar fashion upcycle ini masih kecil jika dibandingkan pasar fashion pada umumnya. Jadi ada kemungkinan untuk menjadi lebih maju pada tahun 10 tahun ke depan. Yang berarti minat tinggi namun supply produk upcycle masih unik yang minim. Lalu konsumen global mencari gaya yang modis dan nilai keberadaan yang otentik. Sekarang kita berlanjut kepada perceptual map-nya, di mana di sini kita membagi menjadi 2 dimensi, yaitu pada sumbu X yang mengkategorikan harga dan juga pada sumbunya mengkategorikan eksklusivitasnya. Pertama-tama kita lihat terlebih dahulu pada kompetitor Tinkerlust, di mana di sini dia berada pada dimensi affordable namun not eksklusif. Hal ini terjadi karena brand Tinkerlust berfokus pada menjual produk-produk marketplace pre-love dan juga barang-barang branded. Kemudian berlanjut pada dimensi yang pricey namun non eksklusif, itu terdapat OSM. Karena di OSM di sini memiliki produk yang timeless, minimalis, dan etis. Jadi barangnya ini masih dibilang cukup branded dan juga cukup eksklusif, tapi dia bisa dibilang pricey. Berlanjut lagi pada bagian dimensi eksklusif dan juga pricey, di sini terdapat Sukacita dan Buru Studio. Untuk Sukacitanya ini karena mereka memiliki slow fashion artisan handmade, menjadikan ini sebuah produk-produk yang memang handmade dan juga membuat menjadi eksklusif. Sedangkan untuk Buru Studio mereka memiliki konsep vintage one of one, sehingga barang-barang yang diproduksi ini memang hanya memiliki satu. Dan yang terakhir adalah pada dimensi affordable dan juga eksklusif, di mana di sini Refashion menduduki posisi ini karena memang Refashion ini berfokus pada upcycle, eksklusif dan juga sustainable. Selanjutnya ada brand positioning statement pada brand Refashion. Yang pertama adalah target pasar. Target pasar pada brand Refashion ini konsumen muda Indonesia, yaitu Gen Z dan milenial yang peduli lingkungan dan ingin tampil unik. Selanjutnya ada aspek pernyataan posisi merek. Pada brand Refashion ini untuk konsumen muda Indonesia yang peduli lingkungan dan ingin tampil unik. Refashion adalah brand fashion berkelanjutan yang mengubah pakaian thrift menjadi item eksklusif berdesain kreatif, one of a kind dan ramah lingkungan. Nah, pada produknya nilai utama itu gaya unik dan ekspresif, keberlanjutan lingkungan, dan eksklusivitas desain. Nah, pendekatan produknya itu gimana sih? Kita mengolah pakaian thrift menjadi item baru dengan desain kreatif atau upcycle. Jadi setiap produk dibuat terbatas dan tidak ada yang sama. Selanjutnya ada nilai diferensiasi pada produk kita. Yang pertama, desainnya sangat orisinal dan edisi terbatas. Yang kedua ada upcycling berkelanjutan dan tekstil. Yang ketiga, citranya premium bukan sekadar pre-love. Jadi fokusnya pada nilai estetika dan proses desainnya kreatif, bukan hanya jual barang beli barang bekas. Selanjutnya posisi di pasar, premium niche brand yang berada di antara fast fashion dan brand mewah. Dan terakhir ada pesan utama ke konsumen, tampil beda dengan gaya berkelanjutan. Refashion bukan hanya tentang fashion, tapi juga tentang kesadaran dan tanggung jawab terhadap bumi.